Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa Salam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik, Pak. Pak. Baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau baik, alhamdulillah, syukurlah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan untuk hari ini dan seterusnya ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik anak-anak, Amin. hari ini bertemu lagi dengan Pak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini sebagaimana anak-anak lihat di layar, anak-anak eh, kita akan membahas materi tentang kisah istimewa Fathu Mekah. Nah, sebelumnya ada nggak yang sudah pernah dengar kisah Fathu Mekah? Ada nggak di sini? Ayo. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Mungkin Pak. sebagian Belum. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah mendengar dan sebagian ada yang belum. Nah, nanti kita akan membahas kisahnya bagaimana sih tentang Fatu Mekah, apa sih Fatu Mekah, dan bagaimana di dalam kisah tersebut. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai materi, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk keberkahan pertemuan kita pada hari ini. Nah, ketua kelas siapa ya? Ananda Yedi Pak ya, Pak Ye. ketua Sofyan. kelas. Ih, Masya. Pak Yedi. Silakan Ananda Yedi untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa yang akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu Rabbitu billahi billahi robba Billahi rahmah. wabil Wabil islami islami dina wabil wabil Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. Rasulullah. rasulah. Rabbi Rabbi Zidni 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 ilma 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 warzuqni warzuqni fahma. warzuqni fahma. fahma. Amin. 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 Baik, terima kasih. Kita semua sudah berdoa. Semoga semoga pertemuan kita hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum Pak mulai, Pak mau cek dulu kehadirannya ya. Anak-anak siapa yang tidak hadir hari ini? Ada tidak yang tidak hadir? Masuk semua, Pak. Masuk semua, Masuk Pak. semua ya. Baik, untuk lebih memastikannya, Hadir Pak cek semua. dulu ya satu persatu. Rizky Amalia, ada Rizky Amalia. Hadir, Pak. Rohmaya Husnul, Hadir, Pak. Sofian Effendi, Sri Dewi, Hadir, Vera Pak. Yunita, Wulan Hadir. Septianingsih, Yedi Irawan. Hadir. Nah, baik ya, bagus. Sudah hadir semua. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya sehat, semuanya bisa mengikuti pelajaran. Anak-anak, sebagaimana kita bahas di awal tadi, bahwasanya pertemuan kita hari ini akan membahas tentang Fathu Mekah. Namun, sebelumnya Pak mau memberitahukan kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setiap pembelajaran itu ada tujuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kisah Fathu Mekah dengan baik. Nah, nanti kalian harus bisa menceritakan apa sih kisah Fathu Mekah itu. Nah, kemudian yang kedua nanti, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari dua tujuan pembelajaran ini, Pak harapkan nanti kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Pada pertanyaan nih, pernahkah kalian memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kalian? Ayo, ada tidak yang pernah Pernah. memaafkan Pernah, seseorang pernah menyakiti Pak. kalian? Pernah, Pak. Pernah Pernah, ya. Nah, Pak. kira-kira bagaimana sikap kalian saat itu? Apakah sakit hati atau memaafkan atau bagaimana kira-kira waktu itu sikapnya? Antara ikhlas dan tidak ikhlas. Antara Iya, Pak. ikhlas dan Betul, ada ikhlas. manusia. Oke. Iya, Pak. Manusiawi, Pak. Karena kan Oh ya. memaafkan juga perlu. Terus kemudian sakit hati mungkin iya, Heeh. gitu kan. Ya, karena manusiawi ya, oke lah. Tapi ingat sebagai manusia kita harus bisa menjaga emosional kita, harus bisa mengendalikan emosional kita. Artinya walaupun berat hati harus berusaha sebisa mungkin untuk ikhlas ya.
Baik anak-anak, kita buat kelompok terlebih dahulu ya. Nah, nanti Pak acak kelompoknya sudah Pak buatkan secara acak. Nah, nanti Pak buatkan kelompok satu yaitu Rizky Amalia, Rohmaya Husnul, dan Sofian Effendi. Nah, kelompok dua Sri Dewi, Vera Yunita, Wulan Septian Ningsih, dan Yedi Irawan. Nah, kelompok Siap, ini nanti Pak. akan kelompok ini nanti akan berdiskusi untuk memecahkan masalah ya. Jadi nanti akan ada sebuah masalah yang berhubungan dengan kisah Fatu Mekah. Kalian akan berdiskusi untuk memecahkannya dan nanti kalian akan mempresentasikannya. Oke? Siap? Siap, Siap. Pak. Baik, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian Fatu Mekah. Apa itu Fatu Mekah? Fatu Mekah berarti pembebasan kota Mekah. Pembebasan dari apa? Yaitu dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Jadi dulu itu kan Nabi Muhammad hijrah ya nak ya ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah beberapa tahun di Madinah ternyata Mekah dikuasai oleh eh, kaum kafir Quraisy. Nah, setelah beberapa tahun tersebut Nabi hendak ke Mekah menunaikan ibadah haji, tetapi ternyata tidak diperbolehkan. Nah, bermula dari situ terjadilah Fathu Mekah. Jadi sekali lagi Fathu Mekah itu artinya pembebasan kota 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 Mekah. Wah, Mekah. Oke, bagus. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah dan kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah dan mengembalikan kekuasaan Mekah kepada kekuasaan kaum muslimin. Oke ya, kemudian apa sih penyebab terjadinya Fatu Mekah? Nah, ini ada dua. Ada dua penyebab. Yang pertama diawali perjanjian Hudaibiyah. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa pas tadi Pak ceritakan Nabi Muhammad mau ke Mekah dihadang oleh kafir Quraisy, di situ terjadi perjanjian Hudaibiyah. Isinya diantaranya kaum muslimin tidak boleh berperang atau dengan bahasanya gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, yang kedua pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Setelah tadi ada perjanjian Hudaibiyah, malah orang kafir Quraisy sendiri yang yang melanggar perjanjian tersebut. Bagaimana melanggarnya? Yaitu dengan menyerang sekutu muslim. Nah, tadi kan katanya tidak boleh berperang, gencatan senjata selama 10 tahun, malah mereka menyerang sekutu muslim yaitu Bani Khuza'ah yang ada di Mekah. Nah, dari situ perjanjian Hudaibiyahnya batal. Nah, kemudian Nabi Muhammad datang beserta pasukannya dari Madinah sebanyak 10.000 datang ke Mekah dan dari situ terjadilah Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Kaum kafir Quraisy menyerah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Nanti setelah menyimak video ini kalian akan berdiskusi ya. Oke anak-anak, sudah nonton videonya ya, sudah paham ya. Tadi Ya, adalah Pak. video tentang kisah Fatu Mekah. Sedikit banyak Ya. pasti kalian sudah banyak mengerti dari video tersebut. Oke, sebelum lanjut sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kalau ada yang ingin dijelaskan ulang, monggo, silakan anak-anak. Oke, lanjut ya. Fathu tadi Baik ya. apa artinya, Pak? Gimana? Fathu apa? Fathu Mekah. Fathu Nah, Mekah. fathunya itu apa itu, Pak ya? Oh ya, kalau secara bahasa Fathu itu artinya pembukaan. Mekah itu Oh. artinya kota Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah. Tetapi di sana diartikan pembebasan kota Mekah. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, anak-anak, silakan cari tambahan atau wawasan kalian mengenai materi Fatu Mekah, yaitu dari buku ataupun dari internet. Nah, silakan dicek, anak-anak. Pak sudah bagikan selebaran eh, yang mengenai Fatu Mekah ya. Silakan dicek anak-anak. Dalam hal ini Pak bagikan di grup WA. Silakan dibuka grup WA-nya. Itu sudah ada Baik, Pak. tentang Fatu Mekah. Pak, Oke, 15 menit anak-anak, lagi kita wawasan pulang, Pak. kalian. 15 menit lagi. Oh ya, terima kasih nak ya. Siap. Oke, anak-anak, sekarang saatnya berdiskusi. Nah, silakan tadi Pak sudah dibagikan kelompok, duduknya sudah berkelompok. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah.
Yang pertama ada pertanyaannya, nilai-nilai luhur apa saja yang dapat diambil dari kisah Fatu Mekah? Nilai-nilai itu ada nilai-nilai baik ya, nilai-nilai ada baik hati, pemaaf dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apa contoh nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan kamu sehari-hari? Jadi, ada dua masalah. Yang pertama, kalian disuruh berdiskusi untuk mencari nilai-nilai baik yang terdapat dalam kisah Fatu Mekah. Dan yang kedua, kalian disuruh untuk memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, silakan berdiskusi. Siapa yang keaktifan yang paling bagus, Pak akan kasih nilai yang bagus juga. Jadi, tolong ketika diskusi yang aktif, ngobrol boleh, seru boleh ngobrolnya, tapi yang berkaitan dengan materi ya. Silakan, enggak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi dan sudah membahas serta memecahkan masalah. Sekarang waktunya presentasi. Kalian tadi sudah menuangkan jawaban kalian di lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kelompok. Sekarang waktunya berdiskusi. Nah, baik, dari perwakilan kelompok satu, siapa ya yang mau berdiskusi ya? Yang mau presentasi? Kelompok satu, Rizky Amalia, Rohmaya, Sofian Effendi. Atau dari kelompok dua dulu. Nah, Yedi, Nak Yedi, silakan Nak Yedi. Presentasinya Yedi sebentar saja, tidak apa-apa, untuk memberikan jawaban nilai-nilai apa saja yang terkandung, kemudian bagaimana contoh penerapannya. Bisa Nak Yedi ya? Silakan, sebentar saja Pak Oh, Yedi, tidak apa-apa. Pak. Nilai-nilai dari Fatu Mekah itu yang pertama toleransi, kemudian persatuan kaum muslimin, Ya, terus kasih sayangnya Rasulullah juga, Pak. Nah, ini boleh. sebenarnya bisa kita terapkan, Pak, diterapkan sehari-hari, Pak, di lingkungan kita, di masyarakat, dengan kawan-kawan di kelas, dan teman-teman di kelas. Boleh. Ya, itu saja, Pak. Mungkin yang lain, Pak, yang nambahkan. Oh ya bagus ya, baik Anak Yadi bagus tadi sudah memberikan contoh nilai luhur dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditambahkan atau dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi dari presentasi yang dilaksanakan oleh kelompok dua? Tidak, Pak. Sudah. Sudah Sudah ya? cukup, Pak. Oh, Cukup, cukup Penjelasannya. Pak. berarti ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Anak-anak, sekarang evaluasi. Baik, dari presentasi yang dilaksanakan dua kelompok tadi, sebelum ke penanggapan dari Pak Guru, ada tidak dari kelompok lain yang ingin menanggapi bagaimana presentasi tadi? Apakah sudah cukup bagus atau ada yang Sudah perlu cukup bagus, Pak. dibenarkan Sudah tadi? cukup bagus, Pak. Bagus, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah ya. Baik. eh, Pak tadi melihat dari presentasi yang kalian laksanakan sudah cukup bagus, aktif, berdiskusinya juga tadi sudah aktif, sudah bagus ya. Tinggal ada penambahan mungkin sedikit dari Pak untuk kedua kelompok yang presentasi, yaitu ketika penjelasan maka mengaitkan dalam penerapan kehidupan sehari-harinya agak diperjelas sedikit lagi ya. Jadi itu saja sebagai Baik, tambahan, Pak. diperjelas lagi dalam contoh penerapannya. Oke, terima kasih ya atas presentasinya. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, mulai dari pemaparan materi sampai ke presentasi dan evaluasi. Sekarang kesimpulannya dulu ya. Oke, yuk kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, bagus. Jadi kesimpulannya kita pada kesempatan hari ini adalah yaitu bahwasanya Fathu Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah, pembebasan dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Nah, di dalam Fathu Mekah ada kisah-kisah istimewa. Di antaranya yaitu Nabi memaafkan orang-orang yang berkhianat. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi nilai-nilai luhurnya. Di dalam Fatu Mekah ini ada nilai luhur diantaranya yaitu persatuan, kemudian pemaaf, kemudian menepati janji, dan lain sebagainya. Dalam penerapan kehidupan sehari-harinya bisa diterapkan, misalnya pemaaf. Maka kalau teman-teman punya bermasalah dengan orang, kemudian orang tersebut minta maaf, maka kita maafkan. Itu ya. Sekarang sebelum ditutup, kita refleksi dulu ya. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian?
Alhamdulillah senang, Pak. Senang, Pak. Senang ya, Senang, bahagia. Penjelasannya jelas. lumayan. Senang ada Senang, alhamdulillah. video-videonya, Pak. Oh ya, terima kasih. Nanti Ada videonya itu kupu-kupunya. kalau kurang nanti akan Pak tambah lagi ya dalam pertemuan yang akan datang. Siap? Siap. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ditutup, ada pertanyaan mungkin terkait materi hari ini atau mungkin ada masukan untuk Pak di pertemuan selanjutnya kurang apa atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Waktunya sudah habis Pak. mau pulang. Pulang, Pak. Baik. Lapar. Udah Minggu lapar. depan pakai gap Nggak ya, bawa Pak, bekal ya. ya, Nak ya. Minggu Iya. depan pakai liwat, Pak. Nah, baik. Oke, anak-anak, mari tutup pelajaran kita hari ini dengan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Alamin. anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut kalau ada yang kurang-kurang di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.